Halo Sobat Soulmate, kembali lagi nih di Soulmate Semarang Solution Media. Ngobrol asik, energi baik. Yeay. Lagi bersama kita di Soulmate dan juga saya Raka bersama partner setia saya Mbak Naila. Halo. Halo Sobat Soulmate, karena kita kembali lagi di episode yang ternyata hari ini adalah episode teristimewa dari Soulmate begitu. Tentu. Setiap hari istimewa, tapi Betul. ini yang telurnya 2. Pakai karetnya 2 juga. Iya betul. Karena apa? Karena tamu kita hari ini adalah tamu yang sangat spesial. Di PGN Solution PGN tentunya. Solution, dan pastinya Sobat Soulmate di seluruh Indonesia sudah mengenal siapa beliau, dan beliau adalah Direktur Utama PGN Solution, Bapak Sabarudi. Selamat datang Bapak Sabarudi. Terima kasih Mas Raka, terima kasih Naila. Bagaimana kabarnya Pak Sabar? Luar biasa bergabung kemari hari ini di Semarang, luar biasa. Oh, Tadi Pak Sabar langsung meluncur dari Jakarta ke Semarang, perjalanannya lancar Pak? Lancar Lewat alhamdulillah. jalur udara ya? Jalur udara, suasana dan cuaca cerah baik sekali hari ini. Alhamdulillah. Berarti Pak Sabar emang direncanakan ke sini dengan sangat lancar. sangat terhormat. berarti Sangat terhormat. di Berarti Soulmate emang ini. Tuhan meridhoi. Setelah sekian lama kita menunggu, ya kan, akhirnya bertemu juga dengan beliau, Bapak Sabarudi, seperti itu. Setelah beberapa kali Pak Sabar di Semarang, dan tapi ini pertama kalinya sebagai narasumber di Soulmate. Selamat datang Pak Sabar di Soulmate. Semoga untuk beberapa menit ke depan bisa enjoy dengan kita berdua tentunya. Pasti dong. Dan dengan suasana baru ya Pak di kantor Ya, area betul. Semarang. Luar biasa indah di kantornya. Suasananya lebih fresh, lebih profesional ternyata. Bagus sekali. Iya, FBI kita pindah kantor dari yang sebelumnya di Jalan Diponegoro dan sekarang kita udah di Jalan Pemuda. Alhamdulillah dengan kantor yang lebih prepare ya Pak Sabar. Semoga suasana kantor seperti ini juga nanti kita ngobrolnya lebih asik seperti itu, gitu. Juga bisa lebih mendalami. Tapi mungkin dari saya sendiri Pak Sabar dan juga sobat-sobat Soulmate di seluruh Indonesia itu penasaran seperti apa rasanya menjadi direktur utama, apalagi khususnya di PGN Solution seperti itu ya. Pasti banyak kegiatan, pasti banyak agenda-agenda yang dilakukan, termasuk kunjungan ke Semarang pada hari ini seperti itu ya Mbak. Jadi dari Bapak bagaimana rasanya seperti itu, karena agendanya penuh sekali, padat acara dan kegiatan. Seperti apa perasaan dari Bapak sebagai Ya, terima kasih ya. Dan terima kasih nih sambutannya, dan saya mendapat kesempatan bicara di acara Soulmate ini dan berbicara semua untuk para sobat Soulmate. Tentunya berbahagia ya, saya bisa hadir di sini di Semarang pagi ini dengan suasana kantor yang baru, dengan open space, kelihatan orang bekerja semakin profesional dan wajah-wajahnya saya lihat ceria. Ya. Nah ini yang menghibur saya sebetulnya dan menimbulkan optimisme bagi saya melihat. Saya merasa 24 jam, saya itu kayak pilot 24 jam. Jadi ketika kita menjadi direktur, saya kira semua perasaannya sama ya. Itu merasa perusahaan itu melekat pada kita. Jadi kita tidak punya lagi yang namanya jam kerja. Nah, tapi perusahaan itu adalah kita sebagai pemimpin tertinggi, pengendali utama, pembuat keputusan utama dan lain-lain. Nah, tentunya apapun saya lakukan, perasaan bahwa saya bekerja itu selalu melekat. Nah, itu yang saya rasakan. Kalau ditanya saya rasakan, itu yang saya miliki perasaannya. Tapi itu tidak saya anggap beban. Saya melihat pekerjaan dan tanggung jawab itu juga merupakan opportunity bagi saya sendiri dan opportunity untuk mengembangkan perusahaan yang saya pimpin dan orang-orang yang bersama saya. Itu yang saya kira 3 hal yang menjadi poin utama perasaan saya menjadi direktur yang dimaksudkan pertanyaan. Luar biasa sekali. Berarti
interpretasi seperti itu ya Pak ya, katakanlah. Itu cukup menjawab pertanyaan kita semua. Tapi dari perasaan yang seperti Bapak sampaikan begitu, untuk menjaga kefokusan diri, karena Bapak bilang 24 jam pekerjaan itu melekat dengan diri ya. Untuk agar kita bisa fokus di tengah kesibukan itu seperti apa dari Bapak? Nah, saya menyempatkan diri tentu saya untuk saya sendiri ya, untuk saya dan keluarga ya. Bahasa kalian mungkin me time ya. Me time. Iya benar. Nah, me time saya itu saya isi dengan dua. Pertama saya nonton dan saya baca. Nonton dan baca. Ya, saya suka nonton film dan saya selalu meluangkan waktu untuk baca. Nah, baca-baca yang tidak terkait dengan pekerjaan. Nah, tentunya ya di luar tentang itu, apakah baca novel atau baca buku-buku yang lain, pokoknya tidak related langsung dengan pekerjaan. Nah, saya selalu melakukan itu. Dan kalau nonton saya berusaha ngajak nonton bersama keluarga. Apakah itu di rumah atau kita nonton di teater. Nah, ini merupakan hiburan rutin yang biasa kami lakukan. Ya, work-life balance. Work-life Gak cuma, balance. iya kalau bahasa Gen Z sekarang ini work-life bahasanya balance. Gen Z nih. Iya benar. Kerja oke, me time oke, quality time keluarga Iya, juga terjaga. Bagus loh. Ideal. Ini hidup yang diidam-idamkan Gen Z. Karena memang dari situ biasanya kita mendorong untuk dapat inspirasi. Betul, Dari harus. membaca itu biasanya seperti itu. Istilahnya biar nggak burn out gitu ya. Iya. Iya. Ini episode pertama kita ya, work-life balance. Work-life balance, benar. Nih Pak Sabar, karena karirnya udah kalau dari kita lihat kan udah lumayan sangat tinggi ya Pak di Direktur Utama PGN Solution. Bagaimana sih kebiasaan atau prinsip hidup yang Pak Sabar terapkan di Pak Sabar dari awal karir sampai sekarang gitu? Satu hal yang saya dapatkan ini dari ibu saya, bahwasanya kita itu tidak akan pernah hidup sendiri karena kita itu makhluk sosial. Jadi ketika kamu tidak sendiri, maka berhubungan baiklah dengan orang-orang di sekitar kamu. Itu nasihat awal yang pendek yang disampaikan ibu saya. Nah, saya kemudian menerjemahkannya kepada siapapun memang kita harus berhubungan baik. Apakah itu latar belakangnya kita untuk saling membutuhkan, ataupun untuk saling meningkatkan kualitas, ataupun untuk mencapai tujuan bersama. Nah, saya kira basicnya itu tadi. Kita sebagai makhluk sosial, maka berbaik-baiklah dengan orang. Nah, ini prinsip hidup yang saya kira saya pegang sampai sekarang. Saya selalu menghindari adanya perselisihan. Dan sedapat mungkin kita merangkul orang. Walaupun dalam keperbedaan, coba dicari jalan keluarnya lah. Sehingga kita bisa tetap memiliki silaturahmi yang baik. Ini satu hal yang saya pegang dari dulu. Bagus banget ya. Jadi punya prinsip hidup zero enemy. Iya, bahkan katanya lebih baik punya 1000 sahabat daripada satu musuh. Gak bakal kelar Iya. hidupnya. Tuh. Gak akan enak juga ya menjalani hidup. Jadi kita harus berbaik dengan semua orang, gak mandang bulu. Jadi itu prinsip yang dipegang oleh Bapak Sabari. Bisa sobat soulmate catat. Iya. Kunci sukses dari Ibu Bapak Sabarudin yang dipegang oleh Bapak Sabarudin. Betul. Nah, kalau dari Bapak seperti apa yang disampaikan tadi dari pegangan awal karir hingga sekarang ya Pak ya. Itu adakah momen tertentu untuk membentuk gaya kepemimpinan Bapak sekarang? Momen ya? Iya, momen yang membentuk. Jadi saya termasuk beruntung. Tahun 2000 saya mendapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Dan selama 3 bulan, itu program pertukaran pemuda. Di sana saya itu mendapat oleh-oleh yang banyak gitu. Karena saya melihat dunia luar. Saya melihat ketemu orang banyak. Ketemu pemimpin-pemimpin di lingkungan Asia Tenggara dan Jepang. Yang totally ini membuat cara pandang saya terhadap dunia itu totally berubah. Nah, saya kira itu yang menjadi latar belakang dan banyak mempengaruhi gaya kepemimpinan saya saat ini. Oh, keren banget. Tapi memang gaya kepemimpinan saya pasti karena saya di Asia, sangat Asia. Sangat asli. Sangat Asia. Jadi
kita masih memperhitungkan human touch itu sangat tinggi. Demikian pengalaman. Berarti kita tetap ambil yang kita butuhkan untuk bisa disesuaikan ya Pak, begitu. Apalagi wilayah itu kan sangat mempengaruhi dari kepribadian gitu. Kalau dari semua momentum yang Pak Sabar jalani nih, ada nggak Pak satu filosofi yang bisa Sobat Soulmate ini kenang, satu kalimat filosofi dari Pak Sabar nih? Tentang apa nih? Quotes lah ya, quotes of the day istilahnya, tentang kepemimpinan atau tentang kepemimpinan atau tentang apapun Pak dari Pak Sabar, quotes of the day ini. Ya, karena Naila bilang tadi kepemimpinan, saya melihat, saya meniru, saya meniru saja. Kalau kepemimpinan itu kita sebetulnya nggak perlu baca teori terlalu banyak. Kita punya yang namanya teori kepemimpinan yang lahir dari bumi kita sendiri, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya bangun kasa, tut uri handayani. Nah, bagi saya teori kepemimpinan ini udah cukup. Kita nggak perlu mengadopsi teori-teori yang dari luar negeri. Dan pada akhirnya ini sebenarnya sama menurut saya. Ini juga gitu teori ini. Jadi kita sebagai pemimpin di depan menjadi contoh, ya, menjadi teladan, walk the talk. Kemudian bagaimana kita di tengah-tengah bisa mengencourage, membuat orang bergerak. Dan ketika kita di belakang, kita bisa mendorong tim kita untuk menjadi lebih maju. 3 ini definisinya, detailnya tentu banyak. Nah, yang kalau kita baca buku teori-teori lain, sebetulnya ini juga. Jadi bagi saya, filosofi yang ada lahir di bumi kita, ing ngarsa sung tulada ing madya bangun kasa tut uri handayani ini, tidak kalah dengan teori manapun dan masih relevan kita gunakan sampai sekarang ya Pak. Wow. Dan mungkin Pak Naila dan juga Sobat Soulmate, filosofi yang Bapak Sabar sampaikan adalah yang sangat familiar dengan kita dari Ki Hajar Dewantara, betul Bapak? Benar sekali. Luar biasa. Jadi sangat impact ke Bapak Sabarudin sehingga filosofi itu bisa dipegang sampai saat ini ya Pak ya. Kalau kita lihat dari sisi Pegas Solution itu sendiri ya Pak. Apakah perubahan yang paling positif Pak dari Pegasol atau Pegas Solution akhir-akhir ini? Ya, saya sangat bergembira karena Pegasol saya nilai memiliki banyak progres. Kalau dari sisi revenue, kita tahun 2025 ini saya yakin akan tumbuh 2 digit dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dengan kontrak-kontrak yang kita miliki sekarang, tahun 2026 insya Allah kita akan tumbuh 2 digit juga di atas tahun pencapaian 2025 ini. Itu insya Allah. Namun bagi saya yang paling penting adalah persepsi keseluruhan Solutionation terhadap perusahaan kita. Saya melihat kecintaan pekerja kepada Solutionation itu semakin bertumbuh. Ini modal kuat menurut saya. Karena cara pandang orang terhadap Pegasol, cara pandang Solutionation terhadap Pegasol itu berubah. Ini karena kita sekarang sudah menegaskan bahwasannya Pegasol adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa infrastruktur energi. Ini merupakan titik utama yang penting yang mengubah pola pikir, arah, dan kemudian kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Nah, Pegasol saya lihat semua Solutionation mengarah pada titik itu. Nah, ini yang membuat kita semakin baik dari tahun ke tahun saya kira. Jadi peran Solutionation sangat penting ternyata. Kita berbondong-bondong bersama-sama membentuk PGS Solution semakin maju dan baik ya Pak. Kita ada di kapal yang sama ya. Betul. Benar. Kalau dari berdasarkan pengalaman Pak Sabar nih selama ini, apa sih kekuatan unit PGN Solution dibanding dengan perusahaan-perusahaan jasa engineering yang lain? Sekali lagi, aset Pegasol yang terbaik itu bukan pipa yang kita bangun, bukan jembatan yang kita cat, ya kan? Bukan offtake yang kita jaga, tapi human. Nah, keunikannya itu
Aset yang terkuat itu adalah human-nya ini sendiri. Nah itu yang saya banggakan. Pegasol dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan 50 inovasi. 500 inovasi. Wow. IP itu. 500 CIV ya. Inovasi ataupun improvement yang dilakukan dan itu tercatat dengan berbagai level tingkatan sampai ada yang juara nasional, mendapat pengakuan dan kita terbitkan hak patennya. Nah ini akan menjadi pembeda Pegasol ke depan. Ini akan terus meningkat dan saya akan mendukung segala upaya inovasi. Hari ini Pegasol itu memang belum merupakan innovation based company. Tapi inovasi ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan terus. Sehingga ini yang membedakan kita terhadap perusahaan-perusahaan lainnya di Indonesia. Ini yang kita harapkan. Wow. Berawal dari inovasi-inovasi dan kebiasaan-kebiasaan itu pasti akan terbentuk sesuatu yang baik pastinya ya. Pasti. Betul. Dan itu nilai yang membedakan kita dengan dari pihak lain seperti itu ya, menjadi nilai penting gitu Sobat Soulmate. Kalau kita melihat dari industri energi ke depan, Bapak Sabridin, apa kira-kira proyeksi 5 atau 10 tahun mendatang dari sisi Pegasol itu sendiri? Terima kasih Raka. Jadi kalau saya melihat kita harus jujur, hari ini peran Pegasol dalam dunia oil and gas di Indonesia itu belum pemain utama. Kita belum pemain utama. Tapi kita akan menjadi pemain utama. Itu tadi yang dimaksudkan, 5 sampai 10 tahun ke depan kita akan menuju ke sana. Hari ini kue yang kita atau proyek-proyek besar yang diselenggarakan di lingkup Pertamina, kita masih satu dari beberapa yang lain. Kita ingin menjadi pemain utama dengan mengembangkan kapabilitas kita, dengan mengembangkan wilayah-wilayah operasi kita, dan yang paling penting adalah mengembangkan kompetensi. Sehingga orang-orang Pegasol siap untuk ditempatkan pada pengembangan-pengembangan baru, usaha-usaha baru, dan wilayah-wilayah baru yang saya maksudkan tadi. Nah sehingga pada titik itu nanti, Pegasol adalah tetap menjadi champion O&M paling tidak di lingkungan Pertamina untuk 5 tahun ke depan. Dan untuk 10 tahun ke depan, kita menjadi leading di infrastruktur oil and gas di Indonesia. Itu visi yang saya inginkan. Bisa jadi pemain. Wah, tentu dong. Ini nggak bisa dilakukan sendiri. Ini pasti harus dilakukan bersama-sama seluruh insan solution nations di Indonesia. Jangan melihat Pegasol hari ini. Coba lihat Pegasol 5 tahun dibandingkan hari ini. Kita bertumbuh. Demikian juga pertumbuhan ke 5 tahun ke depan akan lebih cepat dan lebih masif. Karena hari ini kapabilitas kita dalam beberapa tahun itu sudah meningkat begitu pesat. Kita tadinya belum pernah mengerjakan tangki LNG, hari ini sudah kita kerjakan. Apa-apa yang belum pernah kita kerjakan di oil and gas, sekarang Pegasol sudah mulai terbiasa dan mendapat banyak kepercayaan untuk itu. Inilah modal kita untuk menjadi lebih besar lagi dalam beberapa tahun ke depan. Ya, tentunya. Kita bersama-sama ke arah yang seperti yang disampaikan Pak Sabridin tadi. Sebagai motivasi solution nation yang seluruh Indonesia ya. Kita bersama-sama menuju titik itu dari sekarang. Betul. Nih Mbak, tadi kan kita membicarakan tentang inovasi ya Pak. Iya. Ternyata udah banyak kita tampung 500 lebih inovasi-inovasi di PGN Solution. Nah, menurut Pak Sabar sendiri nih, inovasi apa sih yang paling bisa mempengaruhi perusahaan kita biar lebih unggul di bidang engineering itu tadi, infrastruktur dan engineering itu. Ke depan. Ke depan yang paling ngaruh banget buat menurut Pak Sabar. Saya kira paling tidak ada 2 yang akan sangat berpengaruh dalam near future ataupun lebih jauh lagi ke depan. Pertama, inovasi yang terkait dengan AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Karena itu membuat pekerjaan kita menjadi bisa lebih cepat, lebih mudah, dan berkualitas.
Ini tergantung who is behind. Ya, tentu tetap ada orang yang memiliki kompetensi dalam menggunakan AI itu. Tapi AI itu sendiri akan sangat membantu pekerjaan kita. Dan di Pegasol kita sudah mulai menerapkan itu. Dan ini akan menjadi hal yang umum dalam beberapa tahun ke depan di lingkungan Pegasol. Nah, AI nomor 1. Nomor 2 adalah inovasi-inovasi terkait dengan renewable energy. Nah, hari ini renewable energy itu merupakan satu harapan besar, bukan saja di lingkungan Pertamina, tapi dikaitkan dengan Indonesia, karena beban energi ini masih besar, adanya subsidi dan lain-lain. Inovasi terhadap renewable energy dari yang mahal bisa menjadi lebih murah disediakan, ini akan menjadi game changer pada akhirnya. Kalau kita lihat misalnya hidrogen sekarang belum bisa menyaingi murahnya batu bara gitu kan. Tapi pada saatnya nanti dengan bantuan inovasi-inovasi ini bisa menjadi murah, ini akan merubah begitu banyak dan berkontribusi memberi nilai bagi bukan hanya APBN tapi bagaimana kehidupan ekonomi Indonesia secara umum. Ini akan sangat berpengaruh besar dua hal ini. Kita setiap jawaban Mbak Sabar selalu emes ya. Wow. Memang jam terbang itu tidak pernah bohong. Iya betul. Tapi karena Pak Sabar sudah menyampaikan terkait AI tadi ya Pak. Izinkan saya Pak, saya jadi ingat ada satu pertanyaan yang disampaikan dari perwakilan Solution Nation ke PGN Solution Area Semarang, Instagram officialnya ya. Kalau diperkenankan saya boleh membaca pertanyaannya. Oh silakan. Bisa disampaikan jawabannya dari Pak Sabar. Silakan. Gitu ya. Hebat kalau sudah ada yang nanya tentang AI, berarti sudah betul. punya pandangan yang baik. Karena mau tidak mau ternyata kita juga harus mengembangkan di sisi itu ya Pak ya. Karena sangat membantu seperti yang Bapak bilang tadi ya, sangat membantu untuk eksplorasi pekerjaan kita sendiri. Benar. Nah, terkait itu kebetulan ada Solution Nation yang menanyakan di DM Instagram kami seperti itu. Pertanyaannya berbunyi seperti ini Bapak. Bagaimana Bapak Direktur melihat peran digitalisasi dan data dalam meningkatkan kualitas OMM di masa depan? Ya. Peran digitalisasi dan data ya, dalam meningkatkan kualitas OMM di masa depan. Ya. Sebenarnya saya lihat Mas Raka sudah menjawab pertanyaan itu dengan sendirinya. Jadi sebelum kita masuk ke digitalisasi itu sendiri, data tadi dimention. Konsistensi data itu adalah kunci. Jadi AI itu baru berkualitas kalau data yang kita input itu konsisten. Nah, alhamdulillah sejauh ini di lingkungan Pegasol saya lihat konsistensi datanya sudah bagus. Ketika konsistensi data ini terbentuk dan kita beralih ke AI bermodalkan konsistensi data tadi, maka akselerasi yang tadi diharapkan itu terjadi. Pasti terjadi. Ketika inputannya sudah bagus, sudah benar semuanya, kita punya request dengan memanfaatkan AI, maka dia akan cepat menghadirkan kepada kita. Dan benar. Karena AI apapun ceritanya, dia pasti akan berbasis data dulu. Inputannya benar, maka kita ke sana. Hari ini kita harus jujur, kita belum masuk pada full scale AI. Kita masih menegaskan konsistensi data kita itu benar dulu. Baru kita nanti akan masuk dan benar-benar memanfaatkan AI untuk banyak kepentingan kita ke depan. Dan pasti akselerasi itu bisa kita capai, bukan cuma akselerasi tapi kualitas dan ragam pilihan bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan banyak dari kebutuhan pertanyaan-pertanyaan pada permasalahan kita. Demikian. Terima kasih banyak sudah mewakili menjawab pertanyaan Solution Nation ya, jadi bisa dicatat seperti itu peran digital dan juga manfaatnya gitu, pekerjaan dari sekarang ataupun yang mendatang. Makanya dari sekarang kita harus
benar-benar memanfaatkan data digital. Tuh. Jadi kita mengurangi less paper. Iya. Memang kalau paperless 100% kan nggak bisa. Iya. Less paper. Ini baik buat kita tadi untuk mendukung data kita, dan kemudian baik juga buat alam, ya kan? Karena kita tidak lagi menggunakan terlalu banyak kertas dan lain-lain. Tapi yang pasti digitalisasi tadi itu menjadi bagian dari kita menuju ke artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Wow. Semoga terjawab sobat pertanyaannya. Terima kasih. Semoga menjawab. Siapa yang nanya namanya? Vicky Yunia. Wah, keren ya Diki nih. Pertanyaannya berkualitas ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki. Kita lanjut lagi ya Pak, pertanyaan tentang tadi sudah dijelaskan inovasi, terus apa sih yang paling berpengaruh untuk PGN Solution. Nah, yang ini menurut Pak Sabarudin, apakah nilai-nilai yang penting kita pegang khususnya untuk solution PGN Solusi ya, yang bisa kami pegang gitu menurut Bapak Sabar? Iya, di lingkungan Pegasol, kita beruntung kita sudah punya yang namanya akhlak. Ya. Akhlak itu merupakan nilai-nilai yang kita pegang erat sekarang ini. Dan alhamdulillah Pegasol mencatatkan pengakuan yang sangat baik di lingkungan Pertamina 2023 dan 2024. Kita senantiasa naik panggung, kita jawaranya. Nah, untuk mengantisipasi ke depan, setiap individu dari Solutionation itu paling tidak ada dua hal yang saya ingin terus membuat Solutionation itu relevan. Pertama, bagaimana kita tuh kompeten. Kompeten ini adalah meningkatkan kemampuan kita. Kesempatan itu akan selalu datang. Tapi apakah kita siap ketika kesempatan itu datang? Maka tingkatkan kompetensi, tingkatkan kesiapan. Sehingga ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan, baru jadi. Ini adalah hal yang baik. Tapi kalau kesempatannya datang kita tidak siap, sayang betul. Maka selalulah bersiap. Itu satu hal yang saya kira perlu dilakukan oleh seluruh Solutionation termasuk saya. Kita harus menyiapkan diri untuk kesempatan-kesempatan ini. Akan begitu banyak kesempatan yang datang bagi kita semua. Hal yang kedua yang saya harapkan terus dijaga, yang hari ini sudah sangat bagus adalah integritas. Ini something yang tidak bisa ditawar-tawar menurut saya. Yang harus terus kita jaga, harus ada embedded pada semua Solutionation. Jadi dari kalau tadi ditanya dari semua nilai-nilai akhlak untuk membuat kita semua relevan, itu memang ada di akhlak. Tapi dua hal ini bagi saya garis bawahi untuk membuat semua Solutionation relevan ke depan. Wow. Sesuai yang Pak Sabar tadi omongkan, PGN Solution base akhlak ya Yes, Pak. Dan 2023. kebetulan area Semarang tahun lalu base Luar akhlak biasa. SCC sama PGN Solution. Ikut menyumbangkan juga. Semarang selalu jadi andalan saya. Mantap. Terima kasih Pak Sabar. Dan kita juga punya tagline tadi Pak, area Semarang solid, guyup, kompeten. Ya. Tadi kan kompeten itu harus selalu ada. Nah, ada kompeten kan? Ya. Insya Allah selalu kompeten, dan itu yang selalu kita jaga di area Semarang. Iya, terkait apa yang sudah disampaikan Bapak dan juga Mbak Naila tadi soal ternyata Semarang juga punya tagline begitu ya. Saya jadi ingat pertanyaan ini Pak. Apa yang Bapak sendiri harapkan dari Solutionation terutama generasi muda yang bergabung dan sama-sama di PGN Solution itu terkait itu tadi yang sudah disampaikan, profesionalisme, integritas dan juga kompetensi. Apa yang Bapak harapkan dari generasi Z? Saya orang yang sangat selalu bersemangat kalau bicara kepada anak muda dan generasi Z. Dan saya mengesampingkan semua hal-hal yang mungkin negatif,
ditempelkan kepada generasi Z, yang katanya generasi strawberry, gampang lembab gitu ya kan. Nah, saya tidak pernah melihat itu. Generation Z adalah generasi yang penuh potensi. Dan banyak yang bisa dilakukan oleh generation Z. Kalau bicara apa yang saya harapkan pada generasi Z yang bekerja di Pegasol, itu satu hal, cintai pekerjaan. Dengan mencintai pekerjaan, maka semuanya akan jadi lebih mudah. Dia akan mau belajar, dia akan mau meningkatkan kompetensi, dia akan patuh, dan dia akan meningkatkan diri. Semua itu dilakukan demi cinta. Karena cinta. Memang harus kita akui, kadang-kadang orang bilang, itu muluk-muluk. Saya belum benar-benar mencintai nih pekerjaan ini. Saya latar belakangnya tidak pas. Hari ini ditempatkan oleh Pegasol. Oke, nggak apa-apa. Kalau kamu bekerja itu tidak karena cintamu, tapi bekerjalah untuk orang-orang yang kau cintai. Jadi saya kira paling tidak ini dua modal besar buat orang bekerja lebih profesional dan lebih bersemangat. Kalau generation Z itu bekerja dengan penuh semangat dan mencintai atau melakukan apapun yang dia kerjain untuk Pegasol, kualitasnya pasti luar biasa. Udah pasti itu. Saya sudah lihat itu. Dan itu harapan saya terus dilakukan oleh generasi Z sekarang ini. Dan ini selalu beralami ya? Ya. Karena memang benar, kalau generasi Z itu berbeda dengan yang lain. Kalau kami itu adalah orang yang lebih teratur. Ya. Bertahap. Kalau generasi Z ini memang dia punya pola pikir yang shortcut, lebih singkat, dan ingin kebebasan. Maka itu yang harus kita ciptakan. Kita lihat nih di kantor ini kan sudah mengakomodir konsep itu nih. Jadi satu dengan yang lain dibuka, tidak disekat-sekat gitu kan antara pekerjanya. Itu sangat baik. Dan saya selalu memberi tanggung jawab itu kepada generasi Z yang menurut saya memiliki kemampuan. Itu campur tangan saya tidak terlalu banyak sudah. Karena mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan, bahkan kadang-kadang beyond my expectation hasilnya. Jadi kalau memang sudah tepat, hasilnya pasti luar biasa. Itu yang seharusnya dilakukan oleh generation Z. Dan kita menyiapkan, kami juga harus menyiapkan medan itu buat mereka. Ini bisa dicatat juga untuk sobat-sobat di Solution. Saya wakilkan bisa karena kebetulan saya Gen Z juga. Wah, ya ini Itu pesan untuk saya. Ini Gen Z dua-dua nih kan. Dan sebenarnya Gen Semua Z saya kayak Gen X nih. Akhir-akhir. collaboration kita. Sebenarnya Gen Z kayak kami tuh memang paling senang Pak kalau diberi kesempatan dan tidak, ya itu underestimate itu. Sebenarnya kita kalau udah kamu bisa nih, udah kita akan semangat. Tapi kalau udah mentalnya strawberry ya udah terserah. Pasti kebanyakan kayak gitu Pak. Jadi sebagai kita Gen Z mendengar nasihat dan kalimat-kalimat yang Pak Sabar katakan itu memacu semangat kami lagi untuk bisa berinovasi ke depannya gitu. Good Naya. Kita ternyata sudah ngobrol panjang. Panjang banget. Apa yang bisa jadi pikiran Bapak untuk berkarir sampai sekarang, hingga filosofinya seperti apa, dan juga terkait human resources yang integrity, kompetensi, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan nasihat kepada Solution Nation seluruh Indonesia. Tapi dari saya, Pak Sabar, ada pertanyaan akhir yang mungkin bisa saya bacakan, Pak. Apa pelajaran terbesar yang Bapak Sabarudin dapatkan sepanjang perjalanan karir yang masih relevan sampai hari ini? Perjalanan yang masih relevan. Ya, mungkin saya sudah mention tadi ya, bahwasanya lingkungan kita berubah, orang lain berubah, maka kita harus bersiap untuk itu. Nah, saya diiringi tentunya dengan keberuntungan. Saya senantiasa mengembangkan kemampuan saya, mengembangkan hubungan saya dengan orang lain, dan juga sedapat mungkin membantu orang. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya sekolah secara formal
saya sekolah. Karena saya menganggap ketika umur saya sudah berapa tahun saya selesai kuliah, saya tuh kayak mulai ketinggalan nih, gitu kan. Saya perlu berobat jalan. Berobat jalan itu kemana? Ke kampus. Nah, jadi belajar lagi, sekolah lagi, kuliah lagi. Itu yang saya lakukan ketika saya memiliki waktu itu. Kemudian mengurangi selain kuliah, hal lain yang untuk meningkatkan kompetensi kita adalah kembali tadi saya sebutkan membaca. Nah, karena dengan membaca, Naila, itu kita selalu mendapat, kita tidak ketinggalan. Nah, membaca tentu hal-hal yang relevan ya, membaca hal yang relevan dengan bidang kita, dan juga membaca yang menghibur. Jadi kalau membaca menghibur itu bisa menginspirasi, membaca yang relevan meningkatkan kompetensi kita. Kemudian tadi saya sebutkan juga, being profesional juga berhubungan dengan lingkungan yang relevan dengan kita. Ya kalau kita orang keuangan, berhubunganlah dengan orang keuangan sebanyak mungkin. Buat jaringan, masuk ke member dan member klub gitu ya, sehingga kita selalu terupgrade. Nah ini menurut saya, ini saya lakukan. Saya gabung dengan beberapa klub yang sesuai dengan organisasi yang sesuai dengan bidang saya. Dan tentunya secara pribadi saya membangun relasi dengan kawan dari latar belakang banyak. Apa yang bisa saya diskusikan dengan mereka, apa yang kita bisa saling support itu kita lakukan. Ini yang menjadikan pertemanan kita baik dan kita menjadi saling tolong menolong. Ini kembali lagi kepada dasar tadi yang saya sebutkan bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial. Yang pada intinya kita pasti saling membutuhkan satu dengan yang lain. Itu yang saya lakukan. Satu kalimat yang penting Mbak Naila, join the club. Join the club. Betul. Ya, join the club. Hari ini memang kita nggak bisa sendiri-sendiri lah. Ya kalau sudah sendiri itu pasti termarginalkan dengan sendiri. Kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul. Raka aja pasti udah pernah reuni lah paling tidak. Itu ada kerinduan. Tapi kalau engineers, punya profesi engineers, ada organisasinya. Orang keuangan, ada organisasinya. Orang HCM juga ada organisasi. Gabung di situ. Lihat latar belakangnya, pasti akan membawa begitu banyak manfaat. Cari terus kesempatan Ya, kalian ya, gitu kan. ya, asa terus. Keren banget seri ini. Baik Sobat Soulmate, kita sudah banyak mengobrol dengan Pak Sabar dan kita pasti setiap yang di keluarga terlalu emas, wow. Dan memang Pak Sabar ini direktur kami yang saya rasa itu sangat berkesan Pak. Karena Pak Sabar itu sangat sering mengingat nama-nama kami di sini meskipun karyawan-karyawan biasa, tapi Pak Sabar tetap merangkul, nggak pandang bulu gitu. Bener-bener wow, nice person menurut kita. Kan makhluk sosial. Iya betul, kembali ke makhluk sosial. Pasti kalau ketemu Pak Sabar tuh awalnya ya seneng aja gitu Pak. Sedikit nervous juga ya. Sedikit nervous. Tapi it's okay, ternyata semua bisa terkendali. Banyak sekali pelajaran yang disampaikan Bapak ya. Dan semoga itu bisa menjadi kesan yang baik untuk kita semua, terutama untuk Solution Nation dan juga Sobat Soul seluruh Indonesia ya. Saya sendiri, Mbak Naila juga. Dan kesempatan seperti ini akan sangat kami rindukan ya. Kita semua rindukan untuk langsung berbincang dengan Bapak gitu. Kapan lagi kesempatannya gitu. Terima kasih ya Terima Bapak kasih, Sabar Naila. sudah bergabung dengan Terima kasih, kami Mas. di Soulmate. Semoga semua yang bermanfaat ya untuk Sobat Soulmate atau yang di luar sana. Nanti kita akan tayang nih Pak di Wah. YouTube kami Soulmate dan Instagram kami PGN Solution Area Semarang. Ada Spotify juga Soulmate. Oh, ya? Silakan nanti bisa ada banyak informasi tentang area Semarang di situ. Insya Allah kita Sangat akan tampilkan kreatif. beberapa informasi-informasi yang bermanfaat ya Pak pastinya, dan keseruan juga, nggak cuma informasi keseruan berbagi atau mengaji bersama juga kita Oh, ya? pernah. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dengan perbincangan Bapak Direktur Video Solution di episode kali ini. Cukup sekian, kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya dan juga konten-konten menarik selanjutnya. Silakan bisa diklik link di bawah atau di atas. Oke. Kita tutup dengan Iya. slogan Soulmate Ya, ya. sebelumnya kita undur diri dari saya Naila dan Raka, dan tentunya ada
tim di balik layar yang sangat bisa Soulmate ada saat ini. Ada Mas Raga sebagai Mas Raga, Mas Diki, Mbak Salis, dan Mas Robi. Oke, terima kasih. Didukung ini bukan cuma kami ya, bukan kami berdua, tapi ada tim-tim kami yang di belakang layar. Luar biasa. Luar biasa. Semarang memang super kreatif. Alhamdulillah. Kita itu dengan slogan Soulmate ya, Naila. Nanti mungkin Bapak bisa mengikuti Soulmate Semarang Solution Media. Oke. Ngobrol asik, energi Ya. baik. Betul. Oke, sampai jumpa lagi di Soulmate Semarang Solution Media. Ngobrol asik, energi baik. Area Semarang, Solid, guyup, kompeten. Pega Solutions, We bring solution, we are solution nation. Yeah.